Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya Zamania akan menjelaskan materi terkait pelatihan ruqyah dasar. Silakan teman-teman share video saya ini agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi ruqyah syariah. Ruqyah itu artinya doa atau jampi atau bacaan tertentu untuk menyembuhkan penyakit. Sedangkan syariah artinya sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ruqyah itu artinya adalah doa perlindungan, al-istirqa, yakni meminta ruqyah, maka ruqyah termasuk jenis doa. Adapun menurut Al-Juraini mengatakan bahwa ruqyah yakni doa perlindungan pencegahan bagi orang yang sakit dengan membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di samping doa-doa syar'i yang menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab yang diketahui maknanya, disertai hembusan nafas untuk menghilangkan penderitaan dan penyakit. Adapun dalil ruqyah syariah itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW meruqyah dirinya sendiri. Hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika hendak tidur, beliau meniupkan kedua tangannya sambil membaca dua surat perlindungan, surat Al-Nas dan surat Al-Falaq. Lalu beliau mengusapkan ke badannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5844. Kemudian Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Beliau menjawab, "Ya." Maka Jibril berkata, "Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari setiap penyakit yang membahayakanmu dan dari kejahatan setiap jiwa yang jahat atau mata jahat pendengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu." Hadis riwayat Muslim nomor 4056. Selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan ruqyah, yakni terdapat di dalam hadis dari Aisyah. Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya meruqyah orang yang terkena penyakit ain atau gangguan sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri ruqyah terlarang atau yang dinamakan dengan syirkiyah. Ruqyah terlarang ini maksudnya adalah ruqyah yang dilarang di dalam agama Islam. Mungkin teman-teman pernah menjumpai ciri-cirinya. Yang pertama itu bertanya nama pasien dan nama ibunya. Kemudian minta benda atau barang bekas pakai, menanyakan hari pasaran atau weton kelahiran, minta hewan dengan jenis atau corak tertentu sebagai mahar, menulis rajah yang yang terkadang dicampur dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian membaca mantra-mantra yang tak dipahami, memberi jimat-jimat seperti kain, batu, tali pinggang, dan lain-lain, dan sebagainya. Selanjutnya definisi kata al-jin. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata jin, ya kan? Nah, kata al-jin itu diambil dari kata al-ijtinan yang bermakna tersembunyi. Mereka itu adalah makhluk yang tersembunyi keberadaannya dari pandangan mata manusia.
penyebutan jin juga sama dengan penyebutan kata janin, karena wujudnya itu kan masih tersembunyi di dalam perut ibu. Seperti itu. Selanjutnya, di mana sih tempat jin itu tinggal? Nah, menurut penjelasan dari banyak ulama, bangsa jin itu lebih suka untuk menempati suatu tempat yang tidak ditinggali oleh manusia, seperti di padang pasir, samudra lepas, hutan belantara, gunung-gunung, lembah, lubang tanah, atap rumah, kamar mandi, tempat kotor, tempat maksiat, pasar, tempat keramat, dan jimat. Adapun bentuk jin yang tak dijelaskan di dalam Al-Quran itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak memerintahkan kita untuk memikirkannya. Jin-jin yang menampakkan wujud dalam bentuk lain, wujud inilah yang mungkin terlihat oleh manusia. Jin bisa berwujud seperti manusia, siapapun kecuali sosok Nabi Muhammad SAW. Mereka dapat mengubah wujud mereka menjadi hewan apapun. Pembahasan selanjutnya yakni macam-macam gangguan jin. Yang pertama itu dalam hal percintaan, yang kedua karena dendam, yang ketiga karena permusuhan, dan yang terakhir karena mengundang dan menghadirkan sosok jin. Selanjutnya ciri-ciri gangguan jin. Mungkin kalian pernah melihat seorang yang terkena gangguan jin atau pernah mengalaminya sendiri. Yang pertama itu bisikan suara gaib dan pikiran jelek. Yang kedua bisa melihat jin atau indigo. Yang ketiga rajin maksiat atau malas ibadah. Kemudian gangguan jiwa, emosi, mental, dan pikirannya itu terganggu. Selanjutnya penyakit menahun kronis yang tidak bisa sembuh padahal sehat menurut dokter. Kemudian mimpi buruk, mimpinya itu tentang kematian atau matinya itu di kuburan, kemudian diganggu setan atau binatang buas dan sebagainya. Kemudian mengigau, giginya itu beradu. Biasanya kan kalau orang tertidur giginya itu berbunyi-bunyi gitu, bergesek. Nah, seperti itu. Mungkin itu dari gangguan jin. Nah, selanjutnya ciri-ciri gangguan sihir. Nah, bisa kalian lihat di PPT ini ada 18 ciri-ciri yang dapat saya tampilkan. Mungkin ada lebih dari ini lagi ciri-ciri gangguan sihir.